Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini ada yang kesambet nih. Namanya Ustadz Bangun Samudra. Jadi, dia ini sedang mengarang, memutarbalikkan cerita sejarah mengenai Paulus, di mana dia mengatakan bahwa Paulus ini hidup di abad ketiga. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3, biar tahu kita sopo sing nulis Bibeli. Maka aku memilih untuk menyusun traktat dan membukukan bagimu. Loh, tulisannya arek dino ya enggak percaya. Dino itu pabrik roti Paulus. Dia yang nulis ini. Takon-takon rong. Apakah dia pernah ketemu Nabi Isa? Enggak pernah. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, 300 tahun kemudian baru ketemu arek sing duwe pabrik roti Paulus. Yes. Berarti tidak pernah ketemu Nabi Isa. Tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Dari mana dia membawa tanggal 25 Desember hari Natal? Maka pinter sekali Paulus ini membawa agama ini ke Roma pada tanggal 25 Desember, diikut sertakan hari raya mereka, Sun God. Sunnya itu S-U-N. S-U-N itu sunnya sun matahari. Pinter dia. Dia juga ikut serta. Cuma U-nya ditutup atasnya. Jadi huruf U. Ini sun. Nah, kalau ini sun matahari ditutup jadi sun. Sun itu anak laki-laki. G kecil itu dewa, tapi kalau G besar itu Tuhan. Aduh, entai kadang-kadang ya. Cukup membagongkan sekali ya. Saya heran kenapa orang macam gini kok dipercaya sama orang-orang Islam. Penipu macam begini yang katanya mengaku lulusan S3 dari Vatikan, padahal di Vatikan nggak pernah ada sekolah teologi ya, gitu ya. Kok bisa dia itu dipercaya oleh umat Islam? Padahal kalau melihat dari ceramahnya juga ngawur-ngawur gitu. Sekarang ini kan zaman sudah maju, jadi bisa dicek di internet apa yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Sama seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa katanya Rasul Paulus ini hidup di abad ketiga. Dia inilah yang kemudian mengadopsi hari lahirnya Dewa Matahari, Son of God menjadi Son of God, kata dia tadi itu. Lucu ya. Nah, benarkah Paulus ini hidup di abad yang ketiga? Kalau kita membaca sejarah gereja, orang ini ngawur nih, ngaco nih, pasti kesambet. Nggak tahu, paling berangkat ke pengajian tadi itu dia lewat di tempat-tempat yang sepi, angker gitu, jadi akhirnya kesambet nih orang. Nah, di dalam buku sejarah gereja itu dijelaskan atau dituliskan bahwa Paulus itu lahir sekitar tahun ketiga Masehi. Jadi tahun 3 Masehi Paulus lahir. Dan kemudian Paulus meninggal dunia itu di tahun 67 Masehi. Ini ada buku ya. Di sini dikatakan bahwa Paulus meninggal di masa pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 67 Masehi. Kemudian kalau kita membaca buku sejarah gereja ini, Anthony Sinivater ini ya, di sini dituliskan oleh Hippolytus bahwa Paulus itu mati dipenggal oleh Kaisar Nero tahun 67 Masehi. Mari kita membaca di halaman yang ke berapa ini? 461 dan 462 secara khusus di sini ya. Di situ ada poin ke-13 menjelaskan mengenai Rasul Paulus. Jadi di situ Rasul Paulus dipenggal oleh Kaisar Nero dan dikuburkan di Roma. Dia mati tahun 67 Masehi. Jadi yang disebutkan oleh Ustadz Bangun Samudra tadi itu yang di abad ketiga tahun 300-an tadi itu yang mengadopsi
Natal dari hari lahir matahari tadi itu Paulus yang mana? Apakah Paulus bangkit lagi ataukah ini Paulus yang lain gitu ya? Yang Paulus yang ada di dalam benaknya Ustadz ini Bangun Samudra. Jadi ini adalah Paulus hasil karangan Ustadz Bangun Samudra. Lucu ya, dia mengarang membalikkan sejarah mengenai cerita Paulus. Sekali lagi, Paulus menurut sejarah mati di tahun 67 Masehi. Jadi tidak mungkin di tahun 300-an Paulus ada dan kemudian mengadopsi hari Natal ini dari budaya Roma mengenai hari lahir matahari. Ngomong-ngomong mengenai hari Natal yang katanya orang-orang Islam juga polemikus Muslim ini seringkali menyalahartikan bahwa ini mengadopsi dari hari raya pagan orang Romawi, hari kelahiran Dewa Matahari. Itu salah besar, guys. Mari kita bersama-sama membaca buku juga Anthony Senevaderni di halaman yang ke 443, di mana di sini tuliskan bahwa orang-orang Kristen itu di abad pertama sudah merayakan Natal. Namun ada perbedaan hari dan tanggal. Kenapa? Karena orang-orang Kristen ini kan tersebar di berbagai wilayah negara, di mana di negara-negara itu mengadopsi penanggalan yang ada yang memakai ukuran bintang, matahari gitu ya. Jadi berbeda-beda yang dipakai untuk penanggalannya. Makanya tanggal untuk Natal pun itu bisa berbeda-beda, gitu, harinya berbeda-beda. Makanya di tahun 189 Patriark Demetrius itu mengumpulkan para pemimpin-pemimpin gereja gitu ya, untuk datang kemudian menyamakan hari kelahiran Yesus itu di tahun 25 Desember. Di sini dikatakan itu tanggal 25 di bulan ke-9. Bulan ke-9 orang Yahudi itu adalah bulan Kislev. Dan kalau di penanggalan kita itu adalah bulan Desember. Jadi di sini menurut sejarah orang Kristen sudah merayakan Natal jauh sebelum hari kelahiran Dewa Matahari itu dirayakan oleh orang-orang Roma. Makanya jangan lindur, Pak, bangun. Ngerti ora son? Kok sancon-sancon. Jadi inilah ya, jangan percaya dengan ustadz macam begini. Belajar yang benar dari ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, itu kata Pak Ndul. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.